Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya, dan di video kali ini saya ingin berbagi terkait hal yang menurut saya aneh gitu. Saya juga kurang mengerti kenapa hal ini bisa terjadi gitu. Yakni adanya ketimpangan atau kesenjangan pembagian tugas di tempat kerja gitu. Jadi kan teman-teman, semenjak adanya pengurangan karyawan gitu ya akibat Covid dulu ya, pandemi, itu yang namanya pekerjaan tuh udah nggak seidealis dulu. Kalau misalkan admin gudang ya kerjanya tuh misalkan ngurusin barang masuk dan barang keluar, off-name, ya udah itu aja gitu. Itu sekarang tuh udah nggak berlaku lagi teman-teman ya. Karena apa? Karena misalkan staf administrasi itu idealnya ada 5 orang atau 4 orang. Nah, gara-gara adanya pengurangan karyawan ketika pandemi, akhirnya mungkin sekarang ada yang staf administrasinya cuma 2, ada yang 3. Otomatis ketika orangnya dikurangi, maka ada pekerjaan yang sifatnya dibagikan atau didistribusikan ke admin-admin yang ada gitu. Jadi misalkan yang awalnya admin gudang itu cuma pegang masalah stok aja, sekarang pegang faktur juga, pegang yang lainnya juga gitu. Begitupun dengan yang lain. Tapi yang tidak saya mengerti adalah di tempat kerja saya ini ya teman-teman, menurut saya pribadi ada ketimpangan dan kesenjangan dalam pembagian tugas atau job desk. Karena apa? Saya pribadi ketika sudah di kantor gitu ya, saya ngerasa nggak pernah santai gitu. Pekerjaan saya tuh ada aja dari mulai duduk sampai pulang tuh bahkan keteter gitu, masih ada kerjaan. Apalagi kalau jaringan jelek, ya udah kerjaan saya besoknya pasti numpuk gitu. Sedangkan di sisi lain ada rekan kerja saya yang kerjanya tuh ada waktunya, misalkan dia sibuknya pagi 1 jam, habis itu udah siang misalkan 2 jam, habis itu udah sore misalkan 2 jam, habis itu udah. Jadi sibuknya tuh ada waktunya gitu, sehingga dia banyak waktu luang. Yang saya heran adalah kenapa atasan saya gitu tidak berinisiatif untuk membagikan job desk ini gitu, supaya tidak ada ketimpangan, supaya tidak ada salah satu pihak yang santai banget, yang satu pihak kecapean banget gitu. Padahal kalau misalkan dibagi secara rata itu lebih enak gitu, semua dengan beban kerja yang sama, dan akhirnya gak ada istilahnya yang satu ngerasa paling tersakiti, yang satu ngerasa enak tanpa ngerasa berdosa gitu. Kalau misalkan dikatakan bahwasanya atasan saya ini nggak tahu dengan case ini atau kejadian ini, saya rasa nggak mungkin, karena saya udah bilang tapi nggak digubris. Ada juga yang berspekulasi, berstatement bahwasanya kenapa atasan saya seperti itu, karena atasan saya menganggap bahwa ya bawahannya ini udah nggak bisa diharapin. Ada bawahan tuh ketika dikasih kerjaan yang itu bukan job desk dia udah nolak duluan, saya nggak mau, ini kan bukan job desk saya gitu. Sehingga karena atasan saya juga nggak mau ribut, nggak mau memaksakan juga, ya udahlah, yang nggak mau ya udah nggak mau aja. Artinya ada pembiaran, artinya kalau dalam bahasa Sunda tuh disebutnya panyungkun gitu, dibiarin aja. Sedangkan saya misalkan karena saya nggak nolak, akhirnya ya udah dibebanin semua ke saya gitu. Di sini saya udah ngerekam ya, kurang lebih rekamannya tuh 2,5 jam atau 3 jam gitu. Yang isi rekamannya adalah ya posisi saya ketika saya duduk dan perbandingan teman saya gitu, yang itu rekan kerja saya, dimana dia tuh banyak waktu luang gitu. Bahkan yang lucu adalah ketika saya keteter, atasan saya itu kan kasihan gitu ya ke saya. Akhirnya sebagian kerjaan saya tuh dia handle gitu, yang padahal itu tuh udah nggak boleh gitu. Atasan tuh nggak boleh ikut campur dengan kerjaan bawahannya. Kalaupun memang harus ikut campur, ya yang ikut campur itu adalah rekan kerja yang selevel gitu, rekan kerja yang levelnya masih sama dengan saya. Nah itu harusnya yang disuruh bantu gitu. Tapi yang terjadi adalah dia sibuk bantuin saya, sedangkan rekan kerja saya ya dia santai gitu. Artinya saya nggak ngerti apakah atasan saya udah nggak mau nyuruh lagi, udah kapok gitu ya, emang suka nolak, atau emang nggak enak gitu ya buat nyuruh bawahannya untuk ngebantuin saya gitu. Saya nggak tahu sih. Ya saran saya sih bagi kalian gitu ya, kalau misalkan anda ini kebetulan anda yang posisinya atasan gitu ya, entah atasan beneran atau atasan cuma atasan biasa, saya harap kalian harus adil. Dan saran saya adalah kalau ada bawahan kalian yang suka nolak, cepat ngeluh ini itu, justru itu yang harus kalian berikan beban yang berat supaya dia terdidik. Kalaupun dia nolak ya bagus, artinya kalau misalkan dia agak kuat dengan perlakuan kita, dia akan keluar, dan otomatis secara tidak langsung kita udah membuang orang yang gak produktif dan kita ganti dengan yang produktif. Sedangkan bawahannya menurut kalian itu suka nurut, dikasih kerjaan apapun gas terus, padahal aslinya dia tersakiti, justru karyawan-karyawan yang seperti ini bukan malah seharusnya ditambah beban kerjanya. Justru karyawan yang bagus kayak gini tuh dikasih apresiasi, entah itu dengan cara reward, apresiasi dalam bentuk ucapan, ataupun dengan cara tidak menambah pekerjaannya lagi. Karena apa? Karena dia ini udah baik, jadi jangan nyiksa dia dengan cara ditambah beban pekerjaannya. Soalnya kalau semua atasan mindsetnya kayak gitu, saya emang gak mau nyuruh dia mah, terus kita biarin, justru yang ada dia yang suka nolak perintah kita ini makin enak, dan yang baik justru makin tersakiti. Akhirnya apa? Akhirnya lama-kelamaan mungkin yang baik ini akan menaruh dendam dan berpikir, ya udahlah, sejak saat ini saya nggak mau baik lagi. Ya jangan heran kalau nantinya nggak ada karyawan yang baik lagi itu. Semua karyawan jadinya hitung-hitungan, gara-gara ya ketika dia baik, dia justru disiksa dengan ditambah beban kerjanya, sedangkan yang buruk ini, yang cepat ngeluh, yang mentalnya lemah ini,
justru dibiarin gitu ya. Akhirnya yang mentalnya lemah ini ngerasa pede gak pernah bersalah, seolah-olah baik-baik saja, dan yang baik ini justru ngerasa kenapa ya saya paling tersakiti, apa karena saya baik, ya udahlah mulai saat ini saya mau mulai membangkang dan gak mau jadi karyawan yang baik. Nah, jangan sampai hal tersebut terjadi akibat atasan yang punya mindset seperti itu gitu. Justru atasan itu harus punya power untuk mendidik karyawan yang suka nolak, yang susah diatur, yang nggak profesional gitu. Di sini saya ngerekam tanpa di blur ya orangnya, karena saya pikir ini bukan kesalahan dari orangnya, tapi kesalahan dari atasan dalam pembagian job desk. Kenapa di satu sisi ada yang sangat diberatkan, tapi di sisi lain ada yang senggang gitu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Apakah udah nggak mau nyuruh lagi karena si bawahan ini suka nolak gitu ya? Udah nggak bisa diatur, udah dibiarin aja gitu apa adanya? Atau nggak enak untuk memberikan perintah kepada bawahannya untuk membantu sesama rekan kerja gitu? Saya nggak tahu itu. Itulah mengapa saya di video ini nggak di blur, karena menurut saya kesalahannya ada di pembagian job desk-nya. Karena memang orang ini dia banyak waktu luang karena memang dia tidak diberikan tugas sebanyak saya gitu. Jadi ya itu teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.